Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter-dokter di Juangga spesialis PTKP Subtorak Konsultan atas waktunya. Terima kasih teman-teman dari TKV. Mohon izin menyampaikan bacaan pagi ini yang berjudul Tata Laksana Bedah pada uh, efusi pleura maligna. Dengan pendahuluan di sini malignant effusion pleuri malignansi pleura efusi adalah suatu efusi pleura ganas yang dapat digambarkan sebagai adanya eksudat di rongga pleura disertai dengan deteksi sel kanker dalam cairan atau pada jaringan pleura. Tanda penyakit lanjut dengan rata-rata harapan hidupnya kurang lebih 3 sampai 12 bulan, di mana penyebab utamanya di sini adalah salah satunya yang primer di mana biasanya dia pada pleura yang utama adalah mesotelioma, bisa juga keganasan pada metastasis di pleura. Bisa karena Stop dulu, Dok. Sebentar. Semuanya HP-nya taruh sini. Semua HP taruh sini. Semua HP taruh sini. Atau taruh situ. Hmm. Semua HP taruh sini. Semua lihat layar. Kalau udah termudah nggak usah, nggak apa. Hmm. Saya pengen PPD, saya pinter. Udah. Lu pilih mau dengarkan ini atau out from here. Pilih aja cuma itu aja. Oke? Mata kalian ke bawah. Mata kalian nggak ke layar. Saya suruh keluar. Deal? Oke. Saya pengen kalian pinter. Saya pengen kalian pinter. Oke, silakan. uh, penyebab utama daripada efusi pleura maligna ini sendiri ada dari primer, biasanya dari mesotelioma, bisa juga dari ekstra pleura, biasanya terjadi suatu metastasis di sana, bisa dari tumor paru atau tumor yang lain, di mana di sini terjadi peningkatan produksi cairan pleura atau penurunan drainase limfatik yang dapat terjadi akibat invasi langsung ke tumor, embolisasi vaskuler atau obstruksi limfatik, di mana efusi pleura maligna ini bersifat serus atau serus hemoragis atau hemoragis tergantung dari mekanisme pembentukannya. Epidemiologi efusi pleura maligna sendiri itu merupakan salah satu penyebab yang sering adalah pada negara-negara maju sekitar 15% pasien dengan keganasan sistemik mengalami efusi pleura maligna selama perjalanan penyakitnya, di mana dapat terjadi pada suatu metastasis yaitu pada kanker paru, payudara, limfoma, kanker ovarium ataupun kanker yang lain. Hingga 10% kasus efusi pleura maligna tidak memiliki lokasi tumor primer yang diketahui pada saat didiagnosis awal. Untuk jenis efusi pleura sendiri itu dapat dilihat melalui uh, analisis cairan pleura yang didapatkan suatu transudativa atau eksudativa. Kalau kita bisa melihat klinisnya, kita bisa melihat mungkin untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, yaitu pemeriksaan analisis yang nanti akan dinilai dengan kriteria like di sini, di mana bila terdapat satu atau lebih kriteria disebut dengan efusi pleura yang eksudativa, di mana protein cairan pleura sendiri ini nanti akan dinilai protein cairan pleura dan dibandingkan dengan protein serum lebih dari 0,5, LDH cairan pleura dibanding LDH serum lebih dari 0,6, dan LDH cairan di mana lebih dari 2/3 batas atas LDH serum normal. Untuk etiologinya sendiri, di mana terdapat di primer, biasanya di pleura sendiri yang tersering adalah mesotelioma. Namun kasus mesotelioma ini sendiri jarang kita temukan pada pasien. Yang paling sering adalah uh, malignansi yang didapatkan suatu
penyebaran di mana banyak terjadi pada kanker paru, kanker payudara sekitar 25%, limfoma, ovarium dan kanker lambung serta metastasis keganasan dari yang lain. Untuk mekanismenya efusi pleura sendiri ini dapat dari peningkatan tekanan hidrostatik, penurunan tekanan onkotik, peningkatan permeabilitas vaskuler, serta penurunan atau obstruksi limfatik drainase, di mana untuk efusi pleura maligna sendiri ini yang mendasari adalah biasanya pada peningkatan permeabilitas vaskuler dan penurunan obstruksi limfatik drainase. Untuk peningkatan tekanan hidrostatik dan penurunan onkotik ini biasanya terjadi pada komplikasinya, biasanya pada kasus-kasus masalah di hepar, masalah di ginjal sehingga terjadi penurunan uh, apa penurunan daripada fungsi ginjal yang akhirnya ekskresinya dia akan terganggu, biasanya protein turun, onkotiknya juga akan turun pada yang protein yang loss. Untuk mekanisme yang di sini kurang lebih sama, yaitu akumulasi cairan yang akibat produksi yang meningkat, terdapat penurunan drainase limfatik serta hambatan drainase karena invasi pada tumor di sana sehingga terjadi permeabilitas vaskuler meningkat sehingga cairan pleura menumpuk pada rongga pleura itu sendiri. Berikut ini adalah untuk patogenesisnya. Untuk faktor inflamasi pleura yang biasanya karena masalah di interleukin di sana, karena produksinya meningkat, karena permeabilitas meningkat, dia akan yang diakibatkan oleh interleukin 2, interleukin 6 dan TNF alfa biasanya. Untuk faktor genetik yang berperan di sini untuk efusi pleura maligna ini biasanya pada yang kita bisa lihat pada laborat, biasanya pada KIRES, IGFR-nya, BRAF, MET, serta rate-nya akan terjadi peningkatan. Peran dalam resistensi kanker dan berkembang terdapat efusi pleura maligna akan menyebar di seluruh pembuluh darah di situ karena penyebarannya bisa melalui limfogen dan hematogen. Untuk diagnosis efusi pleura maligna ini sendiri benar dari anamnesis pemeriksaan fisik dan penunjang. Dari anamnesisnya pasti kita dapatkan adanya kalau cairannya banyak didapatkan sesak, nyeri dada dan batuknya biasanya yang batuk non produktif. Untuk riwayat pasien, jadi riwayat pasien biasanya riwayat pasien primer dengan kanker paru, payudara, ovarium atau kanker-kanker yang lain. Untuk pemeriksaan radiologis di sini awalnya kita bisa melihat dengan foto torak. Foto torak ini bisa melihat jika cairan pleuranya lebih dari 200 cc. Kalau kurang dari 200 cc biasanya untuk pemeriksaan foto torak pseudoesophagus dia masih kelihatan tajam. Namun kita bisa melihat jika kurang cairan dari 200 cc bisa kita lihat dengan USG yang kita guiding, kita akan bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi di sana apakah ada lokalisasi, terdapat septasi, dan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut kita bisa menggunakan CT scan di mana kita bisa mengetahui tebal tipisnya daripada pleural pill itu sendiri, apakah ada nodul dan metastasis di paru. Yang lebih canggih bisa menggunakan PET scan, yaitu bisa mendeteksi aktivasi metabolik lesi ganas tapi memiliki risiko positif palsu akibat inflamasi atau pleurodesis. Untuk berikutnya kita bisa melakukan pada efusi bisa melakukan torakosintesis, yaitu bisa melakukan pengambilan cairan pleura di mana yang nanti akan kita periksakan analisis di sana kita dapatkan cairan yang eksudat. Untuk sitologinya sendiri sensitivitas sekitar 60% tergantung dari jenis kankernya. Untuk biopsinya, biopsi bisa menggunakan Abram atau cup needle kurang sensitif dibanding dengan teknik yang lain. Kita bisa menggunakan biopsi menggunakan USG atau CT guiding, yaitu untuk meningkatkan diagnostiknya. Namun pada USG atau CT guiding sendiri ini lebih sering kita gunakan pada pemeriksaan pengambilan jaringan. Untuk torakoskopi
medis bisa menggunakan VATS standar emas untuk diagnosis dengan sensitivitas lebih dari 90%. Untuk penanda molekuler sendiri itu bisa menggunakan imunohistokimia untuk membedakan di sana apakah primer di sana terdapat mesitelioma atau dari tempat lain yaitu suatu metastasis. Untuk analisis subtype limfositnya untuk diagnosis pleura akibat limfoma untuk sel blok teknik meningkatkan sensitivitas dan mempertahankan arsitek jaringan. Untuk prinsip umumnya di sana untuk bisa mengurangi akumulasi cairan pleura sehingga mengurangi sesak pada klinis pasien untuk resikonya minimal dengan kondisi pasien yang dengan prognosis penyakit dan mempertimbangkan terapi paliatif pada pasien dengan harapan hidup yang rendah. Pada pasien yang sudah metastasis jauh, di sini algoritmanya untuk perawatan efusi pleura maligna kita bisa melihat di sini pada ATS di mana efusi pleura maligna ini nanti akan kita lihat di situ apakah simptomatik atau asimptomatik. Kalau asimptomatik ya kita lakukan intervensi pleura yang tidak diperlukan kecuali untuk diagnostik di sini. Jika terdapat simptomatik, kita akan lakukan pemeriksaan fototorak. Jika banyak, kita bisa lakukan proof langsung untuk pengambilan sampel. Nanti lalu kita lakukan torakosintesis, jika dia sedikit kita bisa lakukan menggunakan guiding USG agar lebih gampang di mana letak area anekoiknya nanti dilihat di sana apakah terjadi perbaikan klinis pada sesaknya. Jika dia tidak didapatkan klinis membaik, kita lihat di sana penyebabnya apa. Karena cairannya sudah habis kok sesaknya tidak membaik, kita evaluasi apakah ada penyebab yang lain. Terus kita lihat apakah dia sesaknya membaik. Kalau membaik, apakah dia ada reekspansi pada parunya. Kalau tidak, dia kita deskripsi daripada fungsi uh, survival rate-nya pasien ini masih panjang atau tidak. Jika iya, dia pembahasan kita lakukan pemasangan IPC atau kita lakukan pleurodesis atau menggunakan kombinasi kita pleurodesis dan kita pasang IPC. Jika kita pasang IPC, kita evaluasi di sana nanti apakah ada jangka pemakaiannya, apakah ada bukti sumber infeksi, contohnya ada demam, ada takikardi, nanti jika ada tanda-tanda infeksi, peningkatan lab, nah nanti akan kita berikan pemberian antibiotik. Pada tadi pada pengembangan yang kita lakukan dilihat evaluasi untuk reekspansinya ada atau tidak. Nanti kita lihat di sana evaluasi jika ada pertimbangkan untuk dilakukan pemberian pemberian untuk peradangan paru yaitu menggunakan TAK atau bleomisin bisa, jika tidak kita evaluasi saja. Untuk tata laksana yaitu yang seperti kita sebutkan yang di atas tadi menggunakan torakosintesis. Di sini kita ambil cairan pleuranya di mana kita evakuasi yaitu volume untuk evakuasi cairan pleura diharapkan tidak lebih dari 1,5 liter tiap pengambilan yaitu tiap per 24 jam. Harapannya tidak terjadi reekspansi pulmonari edem atau repo. Di sini namun untuk keterbatasannya terdapat reakumulasi yang cepat ya untuk pengisiannya akan kembali lagi. Ini efeknya sementara. Berikutnya adalah pleurodesis, di mana pleurodesis ini adalah menciptakan adesi antara pleura visceral dan parietal, di mana untuk mencegah reakumulasi cairan kembali. Jadi kalau sudah ada penempelan pleura visceral dan parietal, harapannya tidak kembali cairan pleura untuk produksinya, yaitu memasukkan agen sklerosis, bisa menggunakan talk, bisa menggunakan tetrasiklin atau bleomisin ke dalam longga pleura melalui kateter atau menggunakan torakoskopi. Indikasi pasien ini dengan harapan hidup yang masih panjang dengan efusi pleura yang berulang yang adanya simptom. Kontraindikasinya pasien yang sudah treplang, potensi dengan kondisi sistemik yang buruk. Jadi pasien tidak bisa diberikan
pleurodesis. Untuk IPC di sini menggunakan kateter silikon yang berdiameter kecil, dia secara permanen untuk mengalirkan cairan dari rongga pleura keluar yang harapannya di sini dapat keuntungan yaitu mengurangi kebutuhan rawat inapnya, pasien bisa rawat jalan, jadi cocok untuk pasien yang kondisi-kondisi trap lung dan memungkinkan pleurodesis spontan pada 40-70% pasien setelah pemberian eh, setelah beberapa minggu dilakukan drainase. Komplikasinya di sini sering infeksi karena kalau perawatannya tidak bagus di situ pada jalurnya akan membuat port entry daripada infeksi bakteri masuk dari luar ke dalam sehingga pada kasus-kasus yang kurang perawatannya bagus di situ dapat terjadi MBM. Berikutnya sumbatan pada kateter di sini sebetulnya sumbatan pada kateter agak jarang karena drainasenya lumayan cukup besar. Yang berikutnya pada kasus-kasus mesotelioma di sini terutama dia kan di pleura dia akan terjadi ini metastasis pada jalur kateter yang paling sering pada mesotelioma, tapi pada kasus-kasus yang lain dia jarang. Di sini yang jarang dilakukan adalah peritoneal pleuroperitoneal shunt di mana memberikan jalur dari pleura ke abdomen di mana di sini nanti akan dilakukan operasi yang kemungkinan untuk perawatannya juga agak sulit kalau jika pasien ini dengan kondisi yang macet karena di sini selangnya lebih kecil, kurang lebih selangnya sama dengan besarnya pigtail. Jadi sangat kemungkinan ada kondisi-kondisi pasien yang efusi pleura maligna di sini akan terjadi buntu, clotting, keterbatasan di sini adalah komplikasinya tinggi, sering memerlukan revisi atau penggantian sannya. Untuk berikutnya adalah pleurektomi. Di sini adalah pengangkatan pleura parietal untuk mencegah reakumulasi cairan pleura. Dilakukan melalui torakoskopi atau VATS atau bisa torakotomi. Indikasinya pasien dengan efusi pleura yang tidak responsif pada pleurodesis, pasien dengan kanker paru atau mesotelioma yang masih memiliki harapan hidup cukup panjang. Komplikasinya risikonya tinggi untuk bleeding, infeksi emboli paru serta angka mortalitasnya tinggi dibanding dengan prosedur yang lain. Berikutnya adalah extrapleural pneumectomy. Di sini prosedur pembedahan yang melibatkan reseksi di mana pleura parietal, visceral atau paru ipsilateral, perikardium dan hemidiafragma digunakan terutama untuk mesotel yang masih dalam tahapan operable. Pada kanker paru bukan sel kecil atau non small cell carcinoma dengan kelibatan pleura menggunakan ekstrapleural pneumektomi ini masih diperdebatkan dan ini jarang dilakukan. Risiko komplikasi dan mortalitasnya cukup tinggi. Dapat digunakan biasanya dengan kondisi fisik yang masih bagus. Ini untuk penanganan pembedahan berdasarkan tumor primer. Jadi pada prinsipnya kita harus melakukan bukan evakuasi cairan pleura atau penempelan pleura visceral dan parietalnya saja. Kita harus evaluasi daripada tumor primer, kita harus cari di mana, harus kita terapi di sana. Kalau memang perlu dilakukan pembedahan, ya harus kita lakukan pembedahan. Hampir 50% pada pasien dengan kanker paru mengalami efusi pleura maligna, di mana prognosisnya cenderung lebih buruk dibanding dengan pasien tanpa adanya efusi pleura maligna. Di mana untuk rata-rata kelangsungan hidup di sini sekitar 10 bulan hanya 2% yang bertahan hidup selama 5 tahun, di mana studi ini diambil dari 771 pasien dengan karsinoma paru yang bukan sel kecil yang mengalami efusi pleura maligna. Serta di sini efusi pleura maligna jika dilihat dari TNM-nya dari edisi 8 untuk efusi pleura maligna di sini minimal M1A atau stadium 4 dengan metastasis yang jauh didapatkan M1B dengan medium survival 3 bulan dan pasien M1B tanpa
efusi pleura maligna biasanya di sini dengan medium survivalnya dia lebih dari 5 bulan. Untuk rekomendasi terapi efusi pleura maligna sendiri ini bisa digunakan IPC pada kasus-kasus treplang, pemeriksaan EGFR atau ALK pada pasien adeno-CA, hasil pemeriksaan mutasi berpengaruh terhadap pemilihan terapi pada eh, efusi pleura maligna itu sendiri. Untuk efusi pleura maligna dalam mesotelioma di sana bisa dilakukan pembedahan, terapi pembedahan yaitu pleurektomi, dekortikasi atau pleural pneumotomi. Eh, pada kasus efusi pleura maligna di timoma, yaitu untuk terapi pembedahan, yaitu bisa dilakukan kemoterapi atau neoadjuvan atau adjuvan untuk semua pasien dilakukan radioterapi jika terdapat sisa tumor atau margin operasi yang positif. Untuk efusi pleura maligna pada kanker payudara, utamanya kita harus lakukan di ini dulu di apa tumor primernya dulu kita lakukan kemoterapi dan pengobatan untuk simptomnya serta untuk pemilihan pembedahannya bisa dilakukan dengan pembedahan pleurektomi biasanya. Untuk efusi pleura maligna yang karsinoma sel ginjal di sini eh, hanya mencakup prosentasenya sedikit yaitu 1 hingga 2% dari keseluruhan kasus efusi pleura yang berhubungan dengan suatu ganasan. Metastasis pleura soliter dapat soliter tanpa metastasis paru. Di sini fenomenanya jarang. Untuk efusi pleura maligna pada karsinoma sel ginjal ini lebih sering pada pasien dengan tumor sel jernih dan papiler yang cenderung memiliki derajat keganasan yang tinggi. Untuk pembedahannya di sini pilihan utamanya untuk metastasis yang terlokalisasi karena tidak ada kemoterapi efektif untuk apa karsinoma sel ginjal ini selain terapi menggunakan interferon. Untuk prognosisnya kita bisa menggunakan skor LEN di mana kita bisa melihat LDH-nya, LDH dan serta kita lihat performa skornya mulai dari 0 sampai 4 dan neutrofil di serumnya dia berapa. Kalau setelah itu kita lihat evaluasi untuk T-nya di sini atau untuk skornya kita bisa melihat jika low risk didapatkan total skor 0 sampai 1, moderate risk dengan skor 2 sampai 4 dan high risk di sana dengan skor 5 sampai 7. Terima kasih, mohon arahannya dokter. Ya, baik, terima kasih dok. Ini kasus yang sering kita temui ya. Jadi aku rasa eh, kita udah kenal baik dengan yang namanya malignant pleural effusion. Eh, Pada kesimpulannya tuh efusi pleura tuh kamu harus bedakan underlying disease-nya ada apa tidak. Kalau dia ada underlying disease, misalkan ke arah keradangan atau ke arah eksudat atau tansudat, maka tata laksana sesuai dengan itu. Tapi begitu tidak ada underlying disease, maka kamu harus berpikir apakah ini adalah suatu malignancy. Kalau malignancy yang paling sering hinggap ke pleura itu adalah tumor primer, mesotelioma, secondary tumor itu breast cancer, lung cancer, clear cell carcinoma atau karsinoma ginjal. Tadi apa namanya? Sel jernih tadi itu maksudnya clear cell carcinoma. Jadi karsinoma pada ginjal ya. Terus habis itu yang lain lagi osteosarkom jarang, sama satu lagi colorectal cancer itu juga jarang. Yang paling sering adalah breast atau lung. Jadi begitu ada efusi pleura, malignant, primer atau sekunder. Primer mesotelioma, sekunder breast atau lung. Yang lain-lain mungkin osteosarkom yang lain-lain itu jarang, lebih jarang dibandingkan tadi itu. Ciri khasnya jelas. Mesotelioma kita bisa ngelihat gambaran CT scan ya pasti ya. Gold standar diagnostik itu selalu CT scan. Dari CT scan kau bisa ngelihat di gambaran pleura parietalisnya itu akan banyak nodul. Nah, dengan banyaknya nodul begitu, dengan efusi yang sifatnya malignan, sitologinya, maka kamu harus berpikir ini adalah suatu mesotelioma. Dan jawabannya adalah memang penegakan diagnosanya dengan histopatologi. Kamu harus melakukan biopsi dari mesotelioma tersebut untuk menegakkan diagnosa. Oke, terus tata laksana yang lain adalah tentunya evakuasi cairan, terus melakukan pengembangan paru yang baik. Ya, tentunya kita hanya bisa memperbaiki quality of life, sama berusaha apa namanya, mengalahkan tumor primernya dengan kemoterapi tentunya. Karena kita tahu kalau efusi pleura rata-rata itu stadiumnya udah stadium lanjut untuk suatu keganasan. Jadi kita nggak ada tindakan yang sifatnya kuratif, misalkan kita melakukan eksisi atau segala macam, lebih ke arah paliatif, drainase, pengembangan paru, fluorodesis, ya hanya segitu aja.
Untuk EPP tadi, extra pleura penectomy itu hanya dilakukan pada kasus-kasus yang mesotelioma. Mesotelioma yang dia masih terlokalisir hanya di pleura dan diafragma biasanya. Kalau misalkan dia udah sampai ke perikardium, kadang-kadang orang-orang sudah mikir-mikir mau ngambil apa enggak. Jadi nodulnya itu masih di pleura parietalis, itu bisa dilakukan EPP. Masih ke diafragma masih bisa di EPP, tapi kalau misalkan dia sudah masuk ke perikardium, biasanya nggak dilakukan, lebih ke arah sistemik terapi. Sistemik terapi yang dipilih itu lokal terapi yang paling disarankan, yaitu yang kemarin dibahas oleh Teresa, yaitu apa namanya, hipotermik kemoterapi pleura. Jadi kalau misalkan nggak bisa dilakukan itu ya kemoterapi secara sistemik biasa, begitu ya. EPP itu nggak pernah kita lakukan di sini karena memang mesotelioma itu sifatnya ganas dan eh, angka survivalnya tidak begitu bagus. Untuk CA paru yang efusi pleura, tadi saya koreksi dok, nggak ada yang melakukan itu dok. Nggak ada yang melakukan EPP pada CA paru dengan efusi pleura. Karena mereka merasa bahwa pasien dengan efusi pleura pada CA paru itu sudah stadiumnya M1A. Dengan angka harapan overall survival yang tidak begitu bagus, tindakan EPP itu terlalu berlebihan untuk itu. Jadi kemarin terakhir tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah di Vietnam tuh, waktu set sama kamu kalau nggak salah ya, itu kita membahas mengenai mesotelioma dan efusi pleura pada ganasan yang lain. Nah, mereka mengatakan pada lung cancer yang dia stadium M1A, yang dia efusi pleura itu lebih baik nggak usah dilakukan satu EPP. Karena kita effortnya luar biasa, pasien mengalami dampak destruktif yang luar biasa, tapi dengan outcome yang masih susu begitu. Jadi daripada begitu, mending pasiennya lebih diberikan quality of life yang baik daripada dibikin tersiksa seperti itu. Mungkin demikian pengantar dari saya. Ada yang mau tanyakan terkait ini? Ini kita udah temui. Nah, untuk drainase pleural effusion, kita bicaranya MPE ya, jadi bukan infeksi. Kalau infeksi kita ke arah yang dia tuh sifatnya reversible atau yang ke arah yang dia sifatnya bisa kuratif. Jadi kalau misalkan infeksi, kamu berpikir ini adalah pneumonia atau ini emphysema, maka berikutnya, Reno, taruh, lepas jamu. Dan sampai aku bikin laporan ke Bapak Om. Ya, jadi sampai di mana tadi lupa aku. Apa tadi aku ngomong? Ah, drainase pada infeksi itu sifatnya adalah kuratif. Jadi kamu harus melakukan yang sifatnya ini bisa akan kembali normal. Tapi kalau MPE ini akan terus berlanjut selama si primary tumornya masih ada. Jadi kamu harus berpikir ini sifatnya adalah lebih ke arah paliatif. Sehingga pemasangan drain itu menjadi pilihan. Kalau infeksi MPM atau apa namanya pleural effusion karena pneumonia, pada pneumonia pleural effusion itu kamu bisa pasang drain untuk drainase, lalu setelah itu berpikir untuk antibiotik, pengembangan paru, dan seperti terapi MPM seperti yang kita udah pelajari. Tapi kalau misalkan ini adalah MPE, maka yang kamu pikirkan adalah kita hanya mengurangi atau kita hanya melakukan tata laksana pada dampak dari tumornya. Sedangkan tumornya itu harus ada tata laksana sendiri yang harus sifatnya adalah sistemik terapi atau kemoterapi. Jadi kita jangan pasang drain yang besar. Kalau dengan drain yang besar, maka pasien nggak bisa pulang. Atau terlalu riskan pasien dengan infeksi yang terjadi karena pemasangan drain kita. Pasang drain yang sifatnya itu lebih bisa membuat pasien bisa mobilisasi. Jadi yang dia bisa dibawa pulang, yang portable, yang dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Pasien itu akan lebih enak atau lebih nyaman hidup di rumah daripada rumah sakit pada pasien-pasien seperti ini. Jadi yang kau pikirkan bagaimana dia tuh bisa nggak sesek lagi, bisa tata laksana efusinya baik, dia bisa bernafas dengan baik, tapi dia nyaman. Gitu. Nggak ada orang nyaman di rumah sakit, percaya sama saya. Mereka selalu pingin lebih enak di rumah, dekat sama keluarga terdekat, ditemani oleh mereka, walaupun mereka tahu bahwa ini outcome-nya akan tidak baik. Sehingga kamu jangan berpikir bahwa pasang drain, terus lama di rumah sakit, tapi kasusnya MPE begini. Nggak ada yang suka mereka. Mereka lebih baik, maaf ya, dalam tanda kutip, kalau memang dia harus mati, matinya lebih baik dengan orang-orang terdekat di situ. Daripada mati dengan kamu di sini rumah sakit. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau tanya terkait MPE ya, silakan. Terima kasih dok. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan pleural peritoneal shunt-nya tadi. Dokter Aris sempat tadi menjelaskan bahwa salah satu penanganan MPE itu adalah pleural peritoneal shunt. Dan sedangkan dari IPC tadi itu kan merupakan terjadinya sumber infeksi. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah pleural peritoneal shunt ini adalah lebih efektif untuk penanganan MPE dan untuk resiko infeksinya lebih rendah dibandingkan IPC. Terima kasih. Ya, silakan dok.
Mohon izin menjawab. Jadi untuk peritoneal eh, pleur peritoneal sun itu sendiri di sini untuk yang saya ketahui untuk selangnya ini lebih kecil daripada IPC. Jadi untuk resiko daripada di situ clotting itu lebih sering pada kasus-kasus terutama mungkin kalau pada kasus-kasus transudat di situ nggak begitu masalah ya. Pada ini kan kasus-kasus yang eksudat apalagi yang serohemoragis gampang sekali terjadinya clotting. Ya kurang lebih ada faktor risiko masing-masing jika menggunakan IPC mungkin di sana akan terjadinya port entry daripada risiko untuk terjadinya infeksi di pleura sendiri yang nantinya kemungkinan akan terjadi MPM. Ya, kalau ini pada penggunaan PPS ini sendiri bisa sering terjadi kemacetan, kurang lebih demikian dokter karena clothingnya penerannya dokter. Ya, saya udah nggak pernah dengar lagi ada orang melakukan PPS ini. Kalau dulu memang rasionalisasi berpikirnya adalah kita membuang suatu cairan pleura itu ke dalam suatu rongga peritoneum yang lebih besar dan dia bisa menampung lebih banyak daripada pleura. Dan kalau misalkan kita perlu melakukan suatu aspirasi akan lebih mudah dan tidak traumatik gitu. Karena dia bisa dikontra McBurney disedot terus gitu. Nah, tapi kasusnya hanya selektif, nggak semua kasus bisa seperti itu. Infeksi jangan, karena apa? Kamu dengan membuka barrier itu maka akan terjadi suatu infeksi yang sifatnya akan menyebar ke abdomen. Keganasan juga sama. Keganasan apalagi efusi pleura yang sifatnya malignan lalu kamu bikin dia drainase ke abdomen maka ya kamu akan melihat bahwa dia akan menjadi suatu seeding metastasis. Jadi hanya mencari kasus-kasus yang sifatnya seperti gagal ginjal, terus dia terjadi suatu hal-hal yang sifatnya transudat yang dia lari ke rongga ketiga, terus kita berusaha alihkan ke peritoneum seperti itu. Tapi sekarang jarang sekali dilakukan. Karena kita sudah memiliki suatu teknik untuk melakukan drainase pleura yang lebih aman sehingga hal seperti itu nggak dilakukan lagi begitu karena dulu menusuk toraks itu adalah suatu hal yang berisiko gitu ya tapi sekarang kan sudah banyak dikerjakan yang tindakan yang lebih lebih aman dalam hal drainase toraks sehingga tindakan PPS ini nggak pernah lagi saya dengar begitu mungkin ada lagi yang tanya Chief nggak ada yang tanya ditanyakan juga di ujian Saya ya izin tanya dong. Kita sering dapat kasus pada efusi pleura maligna, itu sering parunya juga ada pilnya yang tebal, Dok. Nah, apakah ada apa peluang kita untuk masuk? gimana eh gimana 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 ulang Seringannya itu disertai dengan parunya nggak ngembang karena ada pil yang tebal juga, Dok. Nah, di situ apakah ada peluang kita untuk masuk untuk melakukan dekortikasi atau hanya cukup melakukan drainase saja, Dok? pasien malignansi atau pasien infeksi Malignansi ini. enggak kalau pasien malignansi kita sifatnya hanya mengurangi cairan saja jangan melakukan dekortikasi. Karena kita tidak pernah tahu bahwa semakin kamu melakukan destruktif pada pasien-pasien seperti itu, maka akan terjadi perkembangan tumor. Macam kamu melakukan debulking, kamu seperti membangunkan macan tidur. Apalagi kalau itu lung cancer. Lung cancer yang dia sudah mengalami suatu kompresif, terus habis itu kamu bongkar niatnya untuk mengembangkan paru, tapi parunya tidak akan mengembang lagi. Justru kamu akan merobek kapsul tumor dan akan membuatnya jadi suatu seeding metastasis. Jadi kalau misalkan ini malignansi, arahnya jelas ke arah malignansi, maka jangan dilakukan dekortikasi. Cukup drainase cairan saja, biar dia ngembang dengan semampunya. Seandainya dia tidak bisa mengembang dan nggak bisa nempel ke pleura, ya sudah. Habis itu dipertahankan lama. Atau lama-lama ya, akhirnya dibikin window, misalkan begitu. Tapi kalau misalkan dia bisa mengembang, nempel ke pleura, maka kamu bisa melakukan pleuresis. Pleuresis hanya dilakukan kalau misalkan terjadi pengembangan paru yang adekuat. Kalau paru nggak bisa mengembang, jangan dilakukan pleuresis, nggak ada gunanya dong. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kasusnya infeksi, dekodikasi jawabannya. Ini bukan suatu malignansi, ini infeksi MPM segala macam seperti yang kita pelajari itu fase ketiga dari MPM terjadi suatu apa namanya fase organisasi maka kamu bisa melakukan dekortikasi. Tapi kalau misalkan ini malignansi jelas hasil tumor markernya meningkat atau jadi ya, dari hasil histologinya mengatakan ini malignan ya sudah jangan dilakukan suatu dekortikasi. Cukup drainase saja, mengurangi beban efusi pleuranya supaya pasien bisa memiliki local breathing yang baik. Begitu. Ya, silakan. Saya pada MPI, apakah ada tempatnya dilakukan torakoskopi? Apakah mungkin dari tes pulmonologi melakukan torakoskopi? Nah, kemudian izin dok bertanya, karena pernah saya, ini bukan guideline, tapi ada yang apa kalimat-kalimat dok, misalnya
Kalau tes paru aja berani mengerjakan torakoskopi, kenapa kita tidak dekortikasi? Nah, seperti itu. Ya, silakan jawab. Dokter paru bisa jawab. Mohon izin menjawab. Untuk melakukan torakoskopi itu bisa dilakukan pada kasus-kasus dengan efusi pleura maligna dengan harapan. Tapi kita lihat dulu apakah perlu dilakukan apa namanya suatu pemberian eh, untuk eh, nantinya kan kalau kita pada paru salah satu eh, apa namanya tindakan itu salah satu nanti untuk evaluasi di sana kita lihat apakah pilnya tebal tetap kan pakai menggunakan CT scan nanti akhirnya kalau pilnya tebal dia tidak akan kami lakukan suatu pleurodesis itu indikasinya kan salah satunya untuk kita masukkan apa TAK atau nanti untuk masukkan bleomisin atau tetrasiklin untuk salah satu pleurodesis salah satu indikasinya untuk melihat di sana apakah parunya masih bisa mengembang sempurna. Kalau memang masih bisa mengembang sempurna seperti yang kita eh, sampaikan tadi, akan kita lakukan suatu pleurodesis untuk tindakan itu tadi, dokter. Mohon arahannya, dokter. Ya, yang mereka lakukan hanya torakoskopi diagnostik. Mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya melakukan masukkan kamera, melihat situasinya seperti apa, pelekatannya seperti apa, tumornya di mana, hanya melakukan seperti itu. Nah, kalau dekortikasi, kamu artinya merusak pleura visceralis, membuka paru-parunya, pleura visceralis dari paru-paru, tujuan untuk pengembangan paru kan begitu. Kalau sekedar hanya biopsi, silahkan. Kamu hanya membuat suatu small incision. Tapi kalau kamu melakukan suatu tindakan yang mengelupas tumornya itu, hati-hati. Nah, kamu harus tahu bahwa tumor itu kalau misalkan dirusak, kapsulnya terbuka, maka doubling time itu akan meningkat. Saya pernah mengalami udah berkali-kali. Kalau kau baca literaturnya ada, nanti lain kali kita carikan literaturnya. Sehingga tindakan debulking itu sekarang sudah nggak dianut lagi. Kan kalau misalkan ada diskusi internasional itu kamu tanya, debulking itu kamu masih melakukan nggak? Banyak orang yang sudah nggak melakukan lagi. Kenapa? Setiap kali kita mau melakukan reseksi tumor, target kita adalah R0 atau R1. At least R1 lah. Kalau misalkan kamu gagal atau kamu nggak bisa ngambil tumor, maka dampaknya ke pasien akan luar biasa. Sehingga kamu harus lebih bijaksana dalam hal berpikir bahwa saya mau ngambil tumor bisa apa enggak. Kalau misalkan bisa, do it. R0 targetnya. Paling enggak kalau misalkan R1 oke lah, masih bisa kemoterapi. Tapi kalau misalkan kamu terjebak di dalam, nggak bisa ngambil, kamu hanya debugging, dia mungkin nggak akan bisa pulang. Dia pasti, bukan pasti ya, dia mungkin akan terjadi perburukan setelah tindakan dan akhirnya meninggal di rumah sakit pada satu periode itu. Karena tumornya akan segera meningkat. Dulu saya punya pengalaman yang nggak pernah saya lupakan. Ada tumor mediastinum anterior cukup besar, usia masih muda, ya kalau nggak salah itu thymic karsinoma, umurnya masih muda, kompresif pada vena cava, superior vena cava syndrome. Harapannya kami pada waktu itu, dengan kita melakukan debugging tumor, kompresinya hilang, maka ini akan rilis. Padahal, kalau misalkan kita mau melihat lebih jelas lagi bahwa kompresif itu biasanya terjadi suatu tumor koagulasi intratumor atau tumor trombus atau invasif dari si tumor ke dalam pembuluh darah. Nah, begitu kita melakukan debulking, nggak ada bedanya. Tetap aja dia akan mengalami superior vena cava syndrome. Walaupun kamu udah merasa ngambilnya banyak. Yang terjadi adalah setelah itu pasien nggak bangun lagi. Setelah itu dia tumornya kamu lihat foto harusnya kan lebih bagus. Karena udah diambil semua banyak. Nggak, sama aja. Dan setelah itu pasien akan mengalami penurunan. Nggak bisa lepas ventilator, trakeostomi, lingkaran setan mulai pneumonia segala macam dan akhirnya nggak bisa lepas dari ICU dan meninggal di ICU. Itu 2 kali saya mengalami hal seperti itu. Terus waktu acara di Bali ATC kita ya PT kita di Bali ada Dr. Vladimir dari Rusia tuh gurunya Dr. Susan tuh saya tanya apakah debulking itu masih dianut di negara Anda? Terus dia bilang nggak ada lagi debulking R0 atau R1. Kalau misalkan kamu nggak bisa mencapai itu nggak usah dioperasi, biopsi aja katanya begitu. Oke, udah, aku rasa cukup ya. Ini ada pembicara kedua soalnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Aris. Ya, berikutnya Irfan. Setelah itu kita morning report. Izin melaporkan, izin melapor. Izin menyampaikan bacaan dengan judul Anteromediational Tracheostomy, dok. Ini sebenarnya bacaannya jarang, tapi karena ada kasus kemarin saya mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman untuk nice to know. Kontennya ada history, anatomi, prosedur, dan komplikasi dan conclusion.
Untuk pertama kali sebenarnya antropometric tracheostomy sudah dikerjakan sejak tahun 1949, tapi tekniknya itu baru didalami sampai tahun 1979. Ini saat itu masuk ke jurnal Thoracic Cardiovascular Surgery. Untuk yang pertama dikerjakan itu tahun 1942 itu oleh Watson. Dia mengambil portion V dari sternum tanpa mereseksi kosta dan klavikula. Hasilnya saat ini kurang bagus karena skinnya tension dan juga trakeanya juga tension sehingga pasien nekrotik dan meninggal. Ini dikerjakan pada pasien dengan squamous cell carcinoma. Lalu tahun 1952 karena ada pengalaman sebelum tension dari Klitsch ini mencoba untuk tidak membuat stoma tapi melainkan insersi dari polyethylene tube-nya ke medial tracheostomy. Jadi pakai tracheostomy yang panjang. Lalu tahun 1979 mulai dikembangkan tekniknya dan menjadi standar sampai sekarang. Walaupun surgery pada trakea itu telah berkembang sejak 60 tahun, sampai saat ini tidak ada suitable substitute untuk trakea yang bisa memfasilitasi menyambungkan trakea yang memiliki gap panjang setelah suatu reseksi. Iya, tergantung yang mau ngajutin penelitian saya. Ya. Saat ini belum, kedepannya ada nih. Aku nunggu Angga ya. Ini AMT ini merupakan last resort sebenarnya untuk airway management karena tidak begitu disukai karena komplikasinya banyak sekali, nanti akan kita bahas di belakang. Lalu untuk indikasi utamanya adalah malignan neoplasma yang dia itu dari laring sampai ke hampir ke trakea distal, tapi nggak boleh lebih dari sekitar 3 sampai 4 cm dari karina. Karena kalau sudah di bawah jarak dari stam karinanya itu sampai ke stamnya itu di atas 4 cm, dia nggak akan bisa menurut teori dia nggak akan bisa dianastomosiskan. Lalu untuk kontraindikasinya adalah invasi dari great vessel karena pasti akan rapuh dan pasti akan bleeding karena bahaya sekali, di situ ada arteri innominate, ada vena innominate juga. Lalu untuk distal tract infection yang 3 sampai 4 cm karena stamnya nggak akan cukup kecuali kita pakai tracheostomy permanen. Polyethylene tube yang di anastomosikan permanen ke situ. Lalu ada invasi dari kolumna dan prevertebral, ini karena pasti akan terjadi infeksi dan akan terjadi tidak nutup untuk jaringannya untuk bisa nutup ke arteri innominate-nya. Lalu ada disease pada bronchial lumen karena saat durante operasi kita harus melakukan crossfield ventilation atau jet ventilation. Berbahaya sekali jika ada penyakit pada lumen bronkial. Yang terakhir adalah indikasi relatif yaitu infeksi. Untuk anatominya sendiri pada konvensional tracheostomy dapat kita lihat di sini biasanya target adalah antara dari cartilago cricoid sampai ke suprasternal nodes. Ini yang konvensional tracheostomy. Lalu untuk pada AMT kita harus belajar sedikit mengenai apa yang ada di balik dari manubrium sterni. Di sini biasanya batas yang dipakai itu bisa sampai Angel of Lewis atau Angulus Ludovici. Ini dilakukan reseksi dari manubrium sterni yang V portion ini, lalu sepertiga medial dari klavikula dan juga costocondral sampai sepertiga dari coste 1-2. Itu yang wajib direseksi. Karena kalau nggak direseksi nanti nggak bisa membuat skin flapnya sehingga skinnya tension seperti yang terjadi pada yang dilakukan pendahulu-pendahulu. Lalu untuk prosedurnya, untuk insisinya ada beberapa macam, yaitu yang pertama yang paling umum digunakan adalah collar incision. Tapi kalau dirasa skin flapnya untuk menutupi bagian dari manubrium sterni yang defect ini kurang, bisa dilakukan apron incision. Lalu kalau misalnya sudah pernah dilakukan tracheostomy sebelumnya dan kulitnya di daerah regiocoli itu nggak bagus, bisa dilakukan yang namanya pectoralis rotational flap. Lalu untuk prosedur sendiri, ini untuk manubrium sterni yang diambil, ini bisa manubrium sterni bisa juga sepertiga dari korpus sterni juga diambil kalau kurang. Tapi hati-hati karena dekat sekali dengan paru, sebisa mungkin tidak boleh membuka pleura. Lalu untuk yang diambil adalah sepertiga klavikula, lalu juga costocondral dari coste 1-2 bahkan sampai reseksi coste juga. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena kalau menurut kulit itu kan menutupinya datar di bagian manubrium sterni ini. Kalau dia sudah direseksi itu kita bisa Nah, ini kalau yang sudah direseksi dari klavikulanya dan kostenya itu, dia kulitnya bisa dilekukkan ke dalam, membentuk suatu kubah, lalu dia bisa doming di dalam. Jadi kulitnya yang warna kuning ini, yang di kanan bawah ini, itu akhirnya dipres ke dalam, dan jaraknya dari permukaan kulit sampai ke stam trakea sisanya itu bisa dekat. Sehingga bisa,
bisa dilakukan anterior medial thoracostomy. Kalau skinnya nggak dilekukkan ke dalam, dia nggak akan cukup stamnya karena di situ juga ada struktur lain seperti arteri nominata. Dia akan membuat tension di vaskularisasi sekitar situ dan malah akan menjadi disaster. Kembali lagi untuk tekniknya di sini yang pertama dilakukan adalah tegel dari trakea. Di sini perlu diperhatikan adalah dia berada tepat di depan esofagus, sehingga untuk diseksi dari esofagusnya harus secara tumpul bahkan secara digital. Lalu untuk divisi dari trakeanya, reseksinya dilakukan secara oblik, yaitu bagian posterior itu lebih panjang daripada bagian anterior dengan harapan bisa ditekukkan ke depan dan bisa dibentuk stoma pada kulit. Lalu bisa juga kita yang harus dipotong adalah ini adalah vena dari vena tiroid. Ini untuk vena tiroidnya harus dipotong dan diligasi. Lalu setelah itu dilakukan reseksi trakea. Di sini dilakukan crossfield intubation, di mana intubasi dari mulut dari oralnya itu dilepas, lalu dari sargennya harus segera memasukkan ET kecil atau bisa juga jet ventilation ke dalam stem trakea yang distal. Lalu setelah di-secure airway, dipastikan secure airway, baru tindakan bisa dilanjutkan. Di sini perlu diperhatikan juga kita nggak boleh memotong bagian lateral dari belas vaskularisasi ke trakea, dan juga di kanan kiri juga ada laryngeal nerve. Sebisa mungkin tidak terpotong karena akan terjadi trakeomalacia. Lalu ini untuk vaskularisasi yang wajib dipotong adalah vena-vena kepada tiroid ini. Ada variasi yang dia vena tiroidnya ini ada dua di innominate. Yang ke arah right sama di left ini ada variasi, itu harus dipotong karena kalau enggak akan menimbulkan bleeding. Lalu untuk prosedur selanjutnya, ini setelah trakeanya itu terbentuk stam, setelah terbentuk stam, di sini perlu dipertimbangkan apakah sistem trakea itu bisa sudah sampai ke dalam ke permukaan kulit atau masih kurang. Rata-rata akan kurang sehingga harus dilakukan reposisi dari trakea ini diletakkan di bagian kanan dari innominate artery. Ini juga berguna supaya tidak ketika stam di trakea itu ditekukkan ke dalam ke arah kulit, itu enggak terjadi tension pada arteri innominate-nya, karena kalau terjadi tension suatu saat bisa terjadi infeksi, bisa terjadi fistula, dan itu akan menjadi perdarahan yang luar biasa. Sehingga rata-rata orang yang melakukan AMT ini dia akan merelokasi si stam trakea ini ke bawah dari innominate artery, bawah kanan. Ada juga yang sudah direlokasi pun dia masih tension terhadap innominate arterinya sehingga harus dipisahkan diligasi. Tapi sebelum diligasi arteri innominate ini harus dilakukan clamping dulu dan kemudian dilakukan EEG pada kepala pasien. Apakah akan terjadi komplikasi atau enggak? Karena bisa saja terjadi stroke setelah diligasi. Lalu untuk prosedur selanjutnya, setelah stamnya itu berhasil diaproksimasi ke kulit, si ET-nya itu ditarik lagi, lalu stamnya itu selipkan ke dalam kulit, lalu dimasukkan crossfield ventilation lagi, sehingga crossfield ventilation dilakukan 2 kali di sini. Di sini perlu diperhatikan bahwa stam yang ada di kulit ini tidak boleh ada jahitan selain dari jahitan trakeanya. Jadi kalau semisalnya sebelumnya di sini sudah dilakukan operasi yang masif seperti colar incision masif diperpanjang ke dalam sternum, dia harus melakukan flap, terutama rotasional dari ini pectoralis. Lalu gimana jika kulitnya kurang? Karena kan bagian yang didepresikan sini biasanya dia akan melekuk seperti kubah ke dalam, lalu kulitnya kurang, bisa dilakukan bipedical incision atau apron incision. Di sini seperti insisi clamshell. Lalu bagian kulit yang tengah ini ditarikkan ke atas. Lalu akan ada space yang kecil di bagian antara mami ini, ada space, itu biasanya dilakukan skin graft. Itu kalau kulitnya yang porsi atas ini kurang. Prinsipnya adalah kulit yang ada di sekitar trakea, stoma trakea ini harus bagus dan nggak boleh dalam kondisi infeksi atau ada jahitan lain selain stamnya. Lalu gimana kalau sebelumnya sudah ada bekas operasi yang masif di daerah situ? Bisa menggunakan yang namanya rotational myocutaneous flap, terutama pada menggunakan otot pectoralis major kanan maupun kiri. Lalu setelah dilakukan flap, bagian dari skin loss-nya itu bisa dipasang dengan STSG, splitting skin graft. Lalu untuk prosedurnya sendiri ini secara visual dilihat dari sisi pandang anestesi, ini crossfield intubation yang dia dimasukkan langsung ke dalam stem trakea. Di
Di sini ada reseksi dari ini untuk sternumnya yang akan dieksisi. Perlu diperhatikan juga otot-ototnya harus dibebaskan, terutama SCM yang ke arah clavicular head ini harus dibebaskan juga, dipotong di daerah insersionya. Lalu ini untuk prosedurnya, ini yang belum direposisi ke bawah arteri innominata. Di sini dapat kita lihat kalau kita memaksakan untuk ke stamnya ini ditempelkan ke kulit, kemungkinan akan bersentuhan dengan arteri innominata dan bisa menjadi fistulasi atau bisa menjadi tension di situ. Ini yang setelah direposisi, ini dilihat dari kiri. Setelah direposisi, kita akan melihat arteri innominate yang sudah ditegel, dia diposisikan di bagian dari kiri dan atas dari stam trakea. Dapat kita lihat stam trakea ini sekarang posisinya lebih mendatar dan bisa bersentuhan dengan kulit yang di luarnya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga supaya tidak terjadi excessive stomal tension. Jadi itulah kenapa kita harus menjaga stam trakea itu minimal 5 cm. Lalu juga karena kita diseksi luas dan juga banyak jaringan yang dibuang serta banyak otot yang dipotong, kita harus observasi sepsis pada mediastinal sepsis dan juga nggak boleh terjadi innominate artery rupture. Jadi arteri innominatnya harus ditutup dengan otot atau jaringan sekitarnya. Lalu untuk komplikasinya yang paling devastating adalah ruptur dari arteri innominata. Mungkin karena tensinya dari stam trakea, juga bisa karena vaskulitis, karena banyak jaringan yang dibuang. Lalu juga ada anteroflex segment. Anteroflex segment ini terjadi terutama jika membuka pleura. Jadi dia akan gembung. Ketika dia tarik napas, dia akan kempes. Lalu ketika buang napas, dia akan menggembung di daerah kulit yang di V segmentnya yang di leher tadi. Lalu breakdown peristomal juga bisa terjadi, terutama kalau pasiennya sering batuk. Bisa juga terjadi perioperatif stroke, terutama jika tadi dilakukan divisi dari arteri innominate. Bisa juga anastomotically jika jahitannya nggak bagus. Lalu ini juga ada jurnal yang mengatakan bahwa pernah dicoba namanya relokasi pada infected tracheostoma. Dia infected tracheostoma pada daerah cervical dirubah menjadi anterior mediastinal tracheostomy. Ini merupakan suatu mission impossible dan pasiennya rata-rata yang dikatakan di jurnal ini meninggal karena mediastinal sepsis atau ruptur dari arteri innominata. Sehingga dari case report ini menerangkan bahwa sebaiknya kalau terjadi infeksi tidak dilakukan relokasi kepada mediastinal karena akan membuka barrier pada mediastinal dan menjadikan mediastinal sepsis dan menjadi disaster. Untuk kesimpulannya, reseksi trakea termasuk dari AMT ini masih merupakan tantangan pada 70 tahun terakhir. Tapi AMT ini bisa saja dipakai pada beberapa pasien yang menjadi ultimate treatment atau last resort tadi, terutama pada tracheostoma yang masih bleeding dan pada beberapa infeksi yang belum terlalu luas. Tapi morbiditas dan mortality rate-nya masih cukup tinggi, sekitar 13%. Dan AMT ini membutuhkan kerjasama yang bagus antara TS Cardiothoracic Surgeon, TS Anestesi, TS bedah KL, dan juga beberapa itu mengajak dari bedah plastik. Sekian dari bacaan saya. Mohon arahan. Ya ini jarang ya, tapi kalian harus tahu. Ada bedanya tracheostomy dengan tracheostoma. Tracheostomy itu yang biasa kita lakukan, yang sifatnya itu adalah temporary. Tracheostomy udah sering kan? Ya udah pernah ngerjain tracheostomy siapa? Nggak tahu saya bimbing kayak atau ngerjain sendiri atau apa? Udah pernah siapa? Ya, cuma segitu aja. Gak ada yang pernah. Kalau belum pernah ya nggak tak lulusin lah. Ini kan prosedur yang wajib kamu harus bisa. Oke. Nah, kalau tracheostoma, maka bedanya adalah dia sifatnya lebih ke arah permanen. Ya. Jadi dibikin stoma. Kalian tahu kan kata-kata stoma itu adalah seperti kolostomi itu ya. Itu kan dibikin stoma keluar. Nah, ini juga sama. Kalau tracheostomi itu nanti pada waktu dia sudah kuat, dilatih dengan ditutup tracheostominya, dia akan bisa kembali lagi ke pernafasan yang secara fisiologis. Tapi kalau tracheostoma nggak bisa karena dia sebelumnya laringnya atau yang upper airway-nya udah dilakukan tindakan yang mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Maka indikasinya itu adalah biasanya pada tumor laring yang dia tuh panjang segmennya sehingga dia harus melakukan total laringektomi dan itu akan membuat dia tidak akan pernah bisa bernafas lagi lewat hidung. Nah, jawabannya adalah dibuat stoma seperti itu. Nah,
Nggak semua kasus bisa dilakukan hal seperti ini karena terlihat dari kecukupan dari segmen inferior dari trakea yang bisa diangkat ke atas. Tadi yang dikatakan Dr. Irfan betul bahwa kita pada waktu buka dada, lihat slide-mu yang tadi yang anatomi tadi, lagi. Nah, pada waktu kita buka dada, kita setelah batas trakea yang bisa kita jangkau itu hanya yang di atasnya innominate vein. Kalian kalau misalkan kan kamu udah sering stereotomi ya, stereotomi lihat innominate ya. Nah, innominate tuh kalau misalkan di atasnya tuh kamu bisa kupas-kupas lagi itu akan bisa melihat adanya suatu trachea di situ. Batas terakhir trachea di situ. Jadi kalau misalkan kita perlu menarik dia ke atas, maka kamu harus lihat berapa sentimeter di atas innominate vein yang masih bisa kamu bawa ke permukaan. Karena yang namanya tracheostoma itu harus dibawa ke permukaan. Nggak bisa dia tinggal di situ, terus habis itu nanti kamu jahitkan kulitnya masuk ke dalam, nggak bisa. Itu akan berbahaya karena udara akan leak dan kalau misalkan parunya, pleurnya terbuka, maka akan menjadi suatu pneumotoraks tadi yang katakan oleh Irfan. Jadi dia harus diangkat ke atas. Jadi trakea itu harus bisa dimobilisasi ke atas. Paling ekstrim lagi yang bisa kita lakukan, kita potong innominate vein-nya. Potong innominate vein sehingga kita bisa mendapatkan length yang tambahan untuk bisa mengangkatnya dia ke atas. Tapi kalau misalkan kamu melihat kira-kira tidak bisa, diangkat ke atas, maka ya nggak bisa kita melakukan suatu tracheostoma. Anterior mediastinal tracheostoma maksud saya. Tapi kalau misalkan tracheostoma yang normal, yang biasa itu adalah di cervical. Kalau misalkan yang paling sering ngerjakan tuh setahu saya THT. Kalau KL saya mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau THT saya beberapa kali lihat kasusnya Prof. Mutarom tuh, beliau total laryngectomy lalu ada stoma di leher. Nah, tracheostoma itu pas di atasnya jugular nodes. Di situ dia bolong di situ dan dia nafasnya emang lewat situ. Nah, tapi kalau sampai dia harus membuka sternum, ya, merusak sampai di angulus ludovisi, lalu membuat stoma dari situ, nah ini saya belum pernah lihat sama sekali. Hanya dari teori aja yang dikatakan Irfan ini yang kemarin sempat jadi wacana untuk kita melakukan pada pasien kita itu. Tapi sekali lagi kamu harus hati-hati karena yang menjadi dasar dari ini semua adalah karena infeksi. Begitu infeksi yang kita terima atau yang kita hadapi, maka semuanya pasti akan jadi kacau. Kita lihat pada waktu operasi trakeanya udah rapuh sekali. Bayangkan aja trakea itu mau kamu mobilisasi ke atas, tentunya kan ditarik. Kalau trakea rapuh ditarik tentunya nggak bisa. Pasti akan rapuh, akan jebol ataupun akan terjadi suatu hal yang malah nggak diinginkan. Sehingga kemarin terus terang semalam sebelum kita mau tindakan, Selasa nggak salah kita mau operasi kan. Terus Senin malam tuh saya dengan Dr. Nina telepon-teleponan agak lama. Itu bargaining antara beliau dengan saya. Beliau minta saya main, saya bilang nggak mau. Karena saya merasa bahwa saya tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Karena kalau saya masuk, resikonya tidak akan bisa keluar dari OK karena pasti akan terjadi DOT. Beliau bilang bahwa coba dulu ini adalah last chance. Kalau misalkan kita gagal ya sudah balik lagi ke ruangan. Saya rasa nggak semudah itu. Kalau misalkan saya gagal berarti kan saya sudah melakukan suatu manipulatif pada trakeanya. Pasti akan terjadi suatu destruksi lagi pada trakeanya. Sehingga nanti mungkin malah tidak akan bisa dipasang lagi. ITT masuk ke dalam. Sehingga saya bilang bahwa nggak bisa dok. Saya sepertinya nggak akan bisa melakukan apa-apa. Akhirnya kita kebetulan pada waktu itu dia jadi pneumotoraks sebelah kiri, jadi karena mengalami perburukannya, akhirnya kita sepakat kita tunda dan kita nggak jadi operasi. Mungkin begitu yang bisa kita dapatkan dari trakea ini. Ada yang mau tanyakan? Pelajarannya adalah, lessonernya adalah jangan sampai terjadi suatu hal-hal yang mengerikan pada trakea. Kerjakan tracheostomi dengan baik, jangan ada komplikasi. Bikin insisi, kalau saya ngajarkan selalu insisinya hanya insisi vertikal aja. Jadi kamu cari trakeanya, terus begitu dapat ring trakeanya, udah jelas itu trakea, bukan buka yang lain gitu ya. Kan trakea tuh bisa diidentifikasi dengan baik ya. Ada cartilage yang bisa kamu raba, terus nanti di bawahnya krikoid gitu ya. Dua ring atau satu ring di bawah krikoid, itu kamu bikin insisi, buka dikit-dikit, habis itu dipakai masuk hook ke dalam, dipelebarin dikit-dikit lagi, baru kamu lihat kanonnya kira-kira bisa masuk dengan baik dan harus masuk dengan bagus. Tidak boleh dipaksa. Saya pernah dapat konsulan Durantop dari OK-nya BRAKL juga. Jadi dipaksa masuk ke dalam, nggak bisa masuk dengan baik, tahu-tahu waktu di blow atau di bagging sama anestesi dia jadi emfisema kutis yang luas. Dan ternyata dia memang di ETT-nya apa namanya kanul tracheostominya tuh menghancurkan semuanya. Dia trakenya tuh di bawah itu diseksi. Sehingga yang semua yang dipompa itu akan keluar ke mediastinum ke segala macam tempat sehingga nggak akan bisa masuk ke paru-paru. Dan akhirnya ya outcome-nya jelek. Jadi hati-hati, kamu masuk harus smooth. Jangan sampai kamu melepas dari hook. Hook yang memegang sisi trakea itu adalah yang paling penting di situ. Begitu kamu belum bisa masuk dengan baik, jangan dilepas dulu. Karena begitu kamu gagal, kamu angkat.
Ini hooknya masih nyantol di situ. Kalau misalkan kamu lepas, ini udah nggak bisa masuk, ini lepas, trachea akan jatuh. Trachea akan jatuh, orangnya pasti akan nafasnya kan akan mengganggu kita. ETT-nya udah kadung ditarik. Sehingga kamu akan mengalami suatu kepanikan yang luar biasa pada waktu itu. Nggak ada ventilasi masuk, tapi tracheanya sudah mulai lepas dari kontrol kamu. Jadi hati-hati. Begitu kamu belum bisa masukkan kanul tracheostomi itu, hooknya jangan dilepas. Begitu kamu udah mau masuk, baru kamu bilang, hooknya lepas. Hooknya lepas. Begitu kamu bisa masuk dengan enak, terus dipasang pakai elbow anestesi, terus di blow dia muncul entitled CO2-nya, maka itu berarti sudah masuk dengan baik. Gitu ya. Memang tracheostomi ini adalah vital, karena ini adalah prosedur RW. Setiap prosedur RW itu tidak boleh main-main dan harus tepat sasaran. Jangan sampai ada apa-apa. Oke, ada yang mau tanyakan terkait tracheostomi atau tracheostoma? Ya, silakan Mer. Ada mic nggak sih? Nggak ada. Ada mic nggak? Boleh teriak kamu. Nah itu dokter, itu kan tadi sempat ada approach-nya itu yang di vena innominate itu dok. Itu berarti batas bawah kita maksimal, kita patokan kalau oh sampai segini nih kita sudah harus berhenti itu di mana dok? Apa memang sampai vena innominate itu atau boleh di bawahnya dok? Karena kan terkadang anatominya setiap orang nggak sama dok. Terus untuk desain insisinya itu dok berarti secara horizontal dok? Apa kita kayak T gitu dok ke bawah? Dibikin kayak kita anastomoses vaskular gitu ya, bikin runcing begitu. Oh, Jadi ya kan begini. Nah, terus berapa jaraknya memang tergantung masing-masing orang. Kadang-kadang ada orang yang dadanya itu tebal sekali atau jaraknya jauh sekali, ada yang enggak, ada yang tipis kurus gitu. Tergantung dari itu semua. Jadi kita nggak bisa tentukan. Nah. Memang penilaiannya itu adalah duran top. Pada waktu kamu sudah buka starumnya, kamu bisa ngeliat bisa diangkat apa enggak. Begitu kamu udah merasa nggak bisa diangkat, ya sudah, berarti kamu salah pertimbangan gitu. siap. Kemarin tuh saya udah nyerah karena apa? Karena saya waktu operasi yang kedua itu, yang kita eksplorasi yang bersama KL yang kedua itu, saya udah melihat bahwa sudah sampai di batas inominate, itu pun rapuh. Jadi saya nggak percaya diri untuk bisa ngangkat lagi ke atas, karena pasti jaringannya rapuh juga, nggak akan bisa diangkat. Tiap kali tarikan saya pasti akan jebol. Itu yang membuat saya akhirnya nyerah kemarin. Siap dok. Terus izin dok untuk batasnya itu berapa? Kita boleh berapa banyak dok untuk Apa supaya yang tidak terjadi air leak? berbanyak tuh maksudnya? Kalau semisal nanti kan misalnya kita harus berapa ring gitu dok maksimal yang boleh? Lah ya, jaraknya itu kan, jaraknya yang bisa diangkat itu kan. Iya dok. Itu pertimbangannya pada waktu drum top itu. Jadi kalau misalkan contoh kayak gini ya, ada pointer nggak? Ya, kalau dari gambarnya Irfan ini masih oke nih. Ini kan dia belum. Jadi misalkan dia tumor di laring sini ya, dia potong sampai krikoid begini. Nah ini kan masih bisa. Batas krikoid ini masih bisa. Memang biasanya untuk tracheostoma yang di cervical dia batasnya sekian. Tapi kalau misalkan ini ternyata tumornya sampai sini, sehingga dia harus potong lagi agak ke bawah, 2 ring di bawahnya krikoid, sehingga jarak sisa atau trachea distalnya itu lebih pendek lagi. Nah itu memang ngelihatnya pada waktu durante tergantung dari dadanya si orang itu. Tebelnya sternum kan beda-beda tiap orang. Ada yang tipis, ada yang tebel gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa di cervical, maka kamu harus masuk. Nah, ini. Kalau misalkan kamu nggak bisa di cervical, tracheostoma cervical, maka kan harus di mediastinum, seperti yang disampaikan oleh Irfan. Nah, kau bisa menambah length dengan memotong innominate. Innominate V-nya kamu potong. Bisa. Itu tapi ya kamu harus tahu konsekuensinya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih, karena dia masih bisa drainase dari satu sisi dan ini ada kolateral yang di atas ini yang bisa membuang dari kiri ke arah kanan. Tapi ini bisa menjadi suatu kesempatan terakhir dengan kita memotong innominate ini, maka kita akan dapat length lebih lebih panjang lagi. Gitu. Siap dokter. Terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, cukup ya. Ini memang tindakan yang jarang. Jadi yang saya titip pesan pada kalian, kalau kerjakan tracheostomi, kerjakan dengan benar. Ingat ya, ini tracheostomi itu sifatnya temporary. Kalau kita bikin error, akan terjadi suatu sifatnya yang permanen. Kasihan pasiennya. Jadi kalau bisa tindakan prosedur pada RW, lakukan dengan benar, sesuai dengan tujuannya. Kita hanya membypass sementara respirasinya dia, dengan harapan nanti ke depannya dia bisa akan eh, sembuh dan bisa nafas dengan fisiologis. Mungkin demikian, terima kasih Dr. Irfan. Kita lanjut ke monitor.